seorang putri cantik mendadak terkena penyakit misterius, lalu harus meninggalkan istana yang sangat mencintainya. Tapi sebelum pergi, ayahnya memberikan sebuah keris pusaka yang kelak mengubah takdir mereka semua. Di sebuah kerajaan di tanah Sulawesi, hiduplah seorang putri bernama Putri Tadampali. Ia dikenal cantik, lembut hati, dan sangat disayangi rakyat. Raja dan permaisuri juga sangat mencintai putri mereka. Sejak kecil, Tadampali tumbuh di lingkungan istana yang penuh kasih sayang. Namun, suatu hari, tubuh Putri Tadampali mulai dipenuhi bercak putih aneh. Awalnya hanya sedikit di tangannya, tetapi semakin hari, penyakit itu semakin menyebar. Tabib kerajaan segera dipanggil. Berbagai ramuan terbaik diberikan kepada sang putri. Doa-doa dipanjatkan setiap malam. Namun penyakit Tadampali tidak kunjung sembuh. Kabar itu perlahan menyebar ke seluruh kerajaan. Sebagian rakyat mulai merasa takut. Mereka khawatir penyakit sang putri akan membawa penderitaan bagi negeri. Raja dan permaisuri sangat sedih melihat keadaan putri mereka. Tetapi para tetua kerajaan menyarankan agar Tadampali tinggal sementara jauh dari istana sampai keadaan kembali tenang. Keputusan itu membuat hati raja hancur. Malam sebelum Tadampali pergi, raja dan permaisuri menemui putri mereka secara diam-diam. Permaisuri langsung memeluk Tadampali erat sambil menangis. "Maafkan ibu, karena belum bisa melindungimu." Air mata Tadampali jatuh perlahan. Sementara itu, raja mengeluarkan sebuah keris pusaka kerajaan. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan keris itu kepada Tadampali. "Bawalah keris ini," ucap raja pelan. "Selama keris ini bersamamu, kau akan selalu menjadi bagian dari keluarga kita." Tadampali menerima keris itu dengan penuh haru. Ia tahu orang tuanya tidak melepasnya karena tidak sayang, melainkan karena keadaan yang sangat sulit bagi semua orang. Keesokan harinya, Putri Tadampali meninggalkan istana ditemani beberapa pengawal kerajaan, dan tanpa ia sadari, perjalanan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah meninggalkan istana, Putri Tadampali tinggal di sebuah wilayah yang telah disiapkan kerajaan untuknya. Beberapa pelayan dan pengawal tetap menemani sang putri selama masa pengasingannya. Meski hidup aman, Tadampali sering merasa sedih dan kesepian. Ia merindukan keluarganya dan kehidupan istana yang dulu penuh kebahagiaan. Hari demi hari berlalu, hingga suatu pagi, Tadampali berjalan di sekitar padang rumput dekat tempat tinggalnya. Di sana, ia melihat seekor kerbau belang sedang merumput dengan tenang. Anehnya, kerbau itu perlahan mendekati Tadampali tanpa rasa takut sedikit pun. Tadampali terdiam. Selama ini, banyak orang menjauh karena penyakitnya. Tetapi, hewan itu justru datang mendekat dengan tenang. Kerbau belang itu kemudian menjilati bercak putih di tangan Putri Tadampali. Awalnya, Tadampali terkejut dan mencoba mundur. Namun, kerbau itu tetap tenang. Keesokan harinya, Tadampali mulai menyadari sesuatu yang aneh. Bercak putih di tubuhnya perlahan mengering. Hari demi hari, penyakitnya semakin memudar. Hingga akhirnya, Putri Tadampali benar-benar sembuh. Semua orang yang tinggal bersamanya merasa sangat bahagia. Mereka percaya kerbau belang itu telah membawa kesembuhan bagi sang putri. Sejak saat itu, kerbau belang menjadi hewan yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Dan jauh di dalam hati Tadampali, untuk pertama kalinya sejak meninggalkan istana, ia mulai merasakan harapan kembali. Suatu hari, seorang pangeran dari kerajaan lain sedang berburu di hutan bersama para pengawalnya. Namun, saat mengejar buruannya, sang pangeran terpisah dari rombongan dan tersesat. Ia terus berjalan melewati hutan dan padang rumput, hingga akhirnya tiba di wilayah tempat Putri Tadampali tinggal. Di sana, sang pangeran melihat seorang wanita sedang berdiri di dekat padang rumput. Wanita itu adalah Putri Tadampali. Sang pangeran langsung terdiam. Ia belum pernah melihat wanita dengan wajah setenang dan selembut itu. Tadampali pun menyambut sang pangeran dengan ramah dan membantunya beristirahat. Sejak pertemuan itu, sang pangeran mulai sering datang menemui Tadampali. Semakin lama, ia semakin kagum pada ketulusan dan kesabaran hati sang putri. Hingga akhirnya, sang pangeran menyampaikan keinginannya untuk mempersunting Putri Tadampali. Namun, Tadampali tidak langsung menerima lamaran tersebut.
Ia kemudian mengeluarkan keris pusaka yang dulu diberikan ayahnya saat meninggalkan istana. Keris itu selalu disimpan dan dijaga baik-baik olehnya. Putri Tadampali lalu menyerahkan keris tersebut kepada sang pangeran. "Jika benar kau bersungguh-sungguh," ucap Tadampali pelan, "bawalah keris ini kepada ibuku di istana." Sang pangeran menerima keris itu dengan hormat. Ia kemudian pergi menuju kerajaan asal Putri Tadampali. Saat Permaisuri melihat keris pusaka milik keluarganya, ia langsung terkejut dan hampir menangis. Permaisuri akhirnya mengetahui bahwa Putri Tadampali masih hidup dan telah sembuh. Sang pangeran kemudian menyampaikan niat baiknya untuk mempersunting Tadampali. Kabar itu membawa kebahagiaan besar bagi raja dan permaisuri. Mereka akhirnya dapat bertemu kembali dengan putri yang selama ini sangat mereka rindukan. Setelah menerima restu dari kedua keluarga kerajaan, Putri Tadampali dan sang pangeran akhirnya dipersatukan. Pernikahan mereka berlangsung penuh kebahagiaan. Rakyat dari berbagai wilayah datang untuk merayakan hari bahagia tersebut. Raja dan permaisuri tidak mampu menyembunyikan rasa haru mereka. Mereka akhirnya melihat putri yang sangat mereka cintai kembali hidup bahagia. Putri Tadampali pun tidak pernah menyimpan kebencian sedikit pun kepada keluarganya. Ia memahami bahwa semua yang terjadi dahulu adalah keadaan yang sulit bagi seluruh kerajaan. Setelah pernikahan itu, hubungan antara kedua wilayah menjadi semakin dekat. Masyarakat hidup damai dan saling membantu. Keris pusaka yang diberikan raja kepada Tadampali dikenang sebagai simbol kasih sayang keluarga yang tidak pernah terputus. Sementara kerbau belang dikenang sebagai simbol harapan dan kesembuhan. Dan sejak saat itu, Putri Tadampali dikenang bukan karena penyakitnya, melainkan karena kesabaran, ketulusan hati, dan kedamaian yang dibawanya bagi banyak orang. Legenda Putri Tadampali pun terus diceritakan turun-temurun hingga sekarang. Dalam kisah kini, kita mempelajari bahwa jangan menilai seseorang dari kekurangan atau penyakitnya. Kasih sayang keluarga dan ketulusan hati akan selalu mampu melewati masa-masa sulit. Dan orang yang tetap sabar dan baik hati dalam penderitaan, pada akhirnya akan menemukan kebahagiaannya sendiri. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di cerita hangat berikutnya.